Kalau dia menceraikan, selesailah. Mana ada lagi perkara. Dia tidak layak sebenarnya menjadi istrinya si Insan gitu loh. Seorang pengacara bilang kayak gitu, Mawar tak layak jadi istri Insanul. Ya nggak layak sih. Orang Insanul tukang selingkuh. Halo guys, kembali di channel FKR Project. Ya, sebelum kita memulai video ini, aku ingin sedikitkan promosi teman-teman. Nah, ini adalah Scarlett teman-teman. Ini adalah sunscreen. Fungsinya sunscreen apa? Buat melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari yang membuat kulit kalian itu menjadi rusak. Dan gak gampang bikin kulit kalian menjadi gosong terkena sinar matahari teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung aja pakai ini karena dia sudah dilengkapi dengan UVA dan plus UVB-nya dan blue light protector ya. Ya artinya di sini melindungi kulit kalian. Ya, untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini, atau kalau tidak ada langsung aja ke bawah deskripsi. Di sini udah disediain link pembeliannya biar teman-teman tidak kesusahan nyari untuk produknya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas soal pengacara Inara. Ya, ini mana kali ini dia kena kritik oleh netizen karena ya sebagai seorang pengacara terlalu menggebu-gebu sih. Yang punya masalah siapa? Dia yang panas, Wak, ya. Ya udah, langsung kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan kasus yang sedang viral. Kita mulai videonya selanjutnya. Let's go. Kuasa hukum Inara Rusdi sebut Mawar tak layak jadi istri Insanul. Hah? Seorang pengacara bilang kayak gitu, Mawar tak layak jadi istri Insanul. Ya nggak layak sih. Orang Insanul tukang selingkuh. Ya kan, tapi bahasa yang dia sampaikan, dia lontarkan juga ini menurut saya bahasa-bahasa yang kontradiktif. Dugaan saya dia menggoreng perkara ini hingga untuk menaikkan popularitas dia. Kalau dia menceraikan, selesailah. Mana ada lagi perkara. Artinya apa? Artinya ya udah masing-masing jalan kan? Ya kan? Nah, sementara kan dia, dugaan saya jelas-jelas menggunakan perkara ini untuk mendompleng nama dia. Ya, untuk artinya menaikkan rating hingga dia memperoleh beberapa mungkin kontrak endorse ya artinya ya. Ya, kalaupun kamu memang terikat kontrak ya terkait dengan perkara ini dengan orang lain yang kemudian bertujuan untuk menaikkan popularitas kamu, ya kamu juga kan sudah populer sekarang. Saya rasa nggak perlulah digunakan lagi kan perkara ini. Artinya gunakan akal pikiran kamu yang sehat, temui suami kamu yang sah itu, diskusi, kalian hati-hati akan lebih baik. Minta juga kepada para pihak untuk tidak lagi mendiskreditkan klien saya yaitu Inara Rusdi. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan dia sudah lakukan dengan baik. Justru sebelum dia meminta maaf dia juga sudah beberapa kali datang ke Polda untuk restoratif. Tapi saudara M ini gayanya ini kadang-kadang buat saya emosi. Sabar bang. Jadi dia tidak memperlihatkan sifat keibuannya, tidak memperlihatkan sifat seorang istri yang menurut saya secara Islam itu kan harus menurut sama suaminya. Nah, dia tidak memperlihatkan karakter itu sehingga kuat harusnya nurut gitu ya. Harusnya nurut gitu sama Insanul Fahmi. Ketika Insanul Fahmi bilang, restuin lah saya nikah sama Inara. Terus dia juga nggak mau restorasi RJ ya, restorasi of justice gitu ya. Intinya buat hukum ini damai. Ya nggak mau lah, dia buat laporan bukan buat damai, buat mempenjerongkan kalian berdua kan. Ya dia tidak layak sebenarnya menjadi istrinya si Insan gitu loh. Nah, sementara mohon maaf, klien saya saudara Inara paling layak lah ya. Dia sudah mengetahui mungkin si Insan ada pasangannya ya, tapi dia juga tidak mendesak ya kan, dia juga memperkenankan Insan untuk memilih ya kan, dia juga tidak pernah mendesak hal-hal yang mungkin di luar batas dia. Nah, kemudian dia juga tidak pernah meminta Mas kamu harus ceraikan dia, harus milih saya, nggak ada. Malah dia siap untuk jadi yang kedua. Jadi saya rasa ya sifat keibuan itu lebih ada pada Inara Rusdi. Nah, jadi saya rasa saudara M ini harus belajar lah, ya, belajar, ya kan? Nah, jadi dia harus belajar gitu. Nah, saya mengadopsi bahasa-bahasa yang dia sampaikan ya beberapa hari ini. Saya agak emosi saya kadang-kadang lihatnya yang di Instagram terkait dengan
naik penyidikan, ya dia kemudian senang gitu. Saya jadi bingung gitu loh. Kok suami sendiri mau dipenjarakan? Saya bingung benar nih. Suami sendiri loh, ya kan, suami sah. Yang saya di Instagram saya banyak yang nyerang saya, ya kan, karena saya bilang saudara M, kamu bukan siapa-siapa. Bahasa bukan siapa-siapa itu kemudian banyak netizen itu menyerang saya dengan menyampaikan bahwa dia adalah istri sah. Memang saya tahu lah istri sah. Saya juga tahu itu suami sah. Kan komunikasi internal gitu loh, ya kan. Mereka berdua lah, nggak usah orang lain ikut campur lah. Mereka berdua lah komunikasi internal gitu. Itu tidak dilaksanakan. Nah itu yang menurut saya jadi berbahaya. Oke, kita lihat sekarang dari respon netizen nih. Pengacara kalau udah nyerang pribadi lawan, artinya dia tahu akan kalah. Oh, gitu. Aku nggak kepikiran, teman-teman. Ya juga, ngapa dia nyerang ke pribadinya Mawa? Kok nggak ke arah kasusnya ya? Malah bilang tidak nurut sama suami Mawa ini ya. Masa sang istri pengen memenjarakan suami, ya penjarakan saja. Suaminya kan salah ya. Nah, ada lagi nih. Kalau Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya, aku kejar kau. Ya, gak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Insanu pasti aku bilang juga, kau tinggalin aja tuh, ngapain lagi? Gak bermoral begitu. Wih, pedes banget ya, gila ya. Kau bukan siapa-siapa. Kalau kau bukan istrinya si Insang, kau nggak mungkin ngetop, nggak mungkin kau jadi artis, nggak mungkin kau ini Pak. Bapak siapa nih? Oknum pengacara ya? Iya. Bapak membela klien boleh, tapi jangan juga menghina-hina lawan. Itu Bapak menjatuhkan, ya. Kau bukan siapa-siapa. Nanti kalau dia jawab, Bapak siapa? Aku juga kenal Bapak. Terus yang bilang dia siapa-siapa, siapa? Terus yang itu, yang Siti Juleha emang tadinya siapa? Kan bukan siapa-siapa juga. Saya dari Medan, kamu dari Medan. Terus kalau dari Medan sesama Medan, gak bisa dia melaporkan suaminya dicuri oleh pelakor. Suami diculik oleh pelakor, terus dia melapor ke yang berwenang, yang mengurus adalah Polela. Itu yang resmi. Untung dia melapor ke yang resmi, bukan dia main baku hantam, bukan dia main hajar. Harusnya Bapak juga ngerti. Dia memilih jalur hukum, melaporkan, bukan main Tarzan, main gebuk-gebukan, enggak. Syukur loh, kalau dia main Tarzan, mungkin klien Bapak udah babak belur. Jadi boleh aja membela klien Anda, tapi jangan jatuhkan klien sana, jangan hina-hina klien sana. Dia sudah cukup terhina, suaminya diambil, dan dia juga menyaksikan adegan 2 jam. Dia, anaknya sudah menjadi korban di sini. Bapak membela, jangan menjatuhkan martabat istri sah. Ya, Pak ya. Pintar dikit apa? Saya juga dari Medan loh. Andaikan itu adalah anak Bapak, suaminya diambil oleh pelakor, anaknya bagaimana nasibnya? Pikir di situ ya, jangan menghina-hina orang ya Pak ya. Gak respect deh gue. Mawa itu ya bukan siapa-siapa kalau bukan karena Insanul Fahmi, Cena. Ya emang, kalau bukan karena suaminya selengki sama si Inara, gue tuh gak akan tahu siapa si Mawa. Sama halnya kayak gue tuh gak akan pernah tahu siapa Inara kalau bukan karena Virgon, ngerti gak? Inara terkenal gara-gara up kasus perselengkian suaminya, si Virgon. Si Mawa terkenal gara-gara up perselengkian suaminya sama si Inara. Judulnya sama-sama viral jalur selengki. Dan yang dulunya korban sekarang jadi pelaku. Itu. Jadi seakan-akan pengacara ini ngomongin ya kliennya sendiri dong. Siapa sih Mawa ini? Bukan siapa-siapa. Inara juga dulu saya nggak kenal Inara ya. Saya kenal Inara dari Virgon. Dan karena viralnya juga perselengkian dia kan. Ya sekarang terjadi gitu, berputar. Mawa di sini posisinya. M, kau bukan siapa-siapa kalau bukan karena I.
Gitu kata lawyernya Inara. Ingat nggak sih Bang, Inara itu juga dulu bukan siapa-siapa sebelum dia berseteru dengan Virgon. Lagian abang kan lawyer, jadi fokus ke dalil pembelaan hukum aja Bang. Gimana si Inara bisa lolos dari pasal perzinahan? Karena mau pakai KUHP lama, mau pakai KUHP baru, tetap kalau buktinya kuat kena pasal perzinahan. Dan nikah sirinya itu yang nggak pakai wali, semua lawyer itu juga tahu kalau itu nggak bisa diisbatkan atau disahkan. Udah ngerti kan Bang? Bapak nggak suka juga nggak apa-apa Pak ya. Mama juga nggak perlu Bapak sukain ya. Biarin aja Mama disukain sama orang-orang tim-tim istri sah di Konoha di Indonesia yang ngebela dia kalau Bapak ngerasa memang harus ngebela klien Bapak sebegitunya ya. Bapak juga jangan lupa, Bapak bisa dikenal juga karena Bapak seperti ini ya, kesannya menyerang Mawa gitu ya. Bapak membela Inara. That's why Bapak juga dikenal. Kalau nggak kita juga nggak kenal Bapak. Bapak siapa emang? Nggak ada yang kenal Bapak ya. Pak ya, kita kasih tahu ya. Nggak ada perempuan yang dia senang menerima rezeki seperti yang Bapak bilang itu, aji mumpung dan lain-lain, dapat rezeki, dapat panggilan, bisa dikenal di TV yang dulunya nggak dikenal di TV. Tidak ada perempuan yang mau menerima itu Pak, kalau harganya adalah dengan suaminya diambil orang lain, rumah tangganya hancur, dan anaknya harus kehilangan keutuhan orang tua ya, dimana ayahnya satu-satunya, ibunya satu-satunya, jadi ayahnya kemana-mana dan hanya tinggal ibunya bersama dia. Nggak ada Pak perempuan, istri yang mau mendapat rezeki demikian ya. Lagian Bapak kan orang yang paham hukum, bicaralah seperti seorang yang memang berwawasan dan mengerti tentang hukum. Jangan kesannya bicara seperti memojokkan seseorang. Boleh membela klien tetapi dengan cara yang baik, seperti layaknya seorang pengacara yang memang mengerti tata cara bicara, tata cara menyampaikan dan mengungkapkan apa yang harus diungkapkan kepada lawan daripada si klien Bapak ya, orang yang Bapak bela ya. Jangan kesannya menyerang seperti itu Pak. Tunjukkan bahwasanya Bapak memang di posisi yang ya memang boleh membela klien, tetapi juga dengan cara begini. Apa Bapak tidak berpikir bahwasanya itu merugikan klien Bapak juga? Gimana sih, Bapak kan ngerti hukum? Halo, siapa nih? Minta maaf, ngapa? Ini tiba-tiba banget minta maaf Mawa bukan siapa-siapa. Ntar dulu. Ini pertama Bapak siapa? Oh, pengacaranya Inara. Iya, maaf Pak, maaf. Iya, kenapa Pak? Mawa bukan siapa-siapa tanpa Inaro. Lah iya, emang bukan siapa-siapa. Tapi tanpa Inaro rumah tangga mereka bebe aja Bapak. Tanpa Inara? Harusnya Mawa cabut laporan. Iya ya Pak, harusnya cabut laporan. Soalnya kalau Bapak kalah, Bapak yang kerjaannya dicabut. Ya. Canda. Pak. Canda ya lo, jangan ngambek. Emang bayar berapa sih Pak? Kalau boleh tahu mah bisikin. 3 juta ame Samsu seselop. Buset, Bapak murah juga ya. 3 juta mah kagak. Murah tuh Pak itu mah. 3 juta kagak cukup buat beli Oppo Reno. Iya. Jadi gimana? Ya kagak tahu Pak. Saya mah netizen doang. Saya cuma mantau gosip sambil makan leja pok-pok. Mama bukan siapa-siapa tanpa Inaro. Ya betul, tapi tanpa Inaro rumah tangga mereka baik-baik saja. Cetak. Sewing ya. Ya kayak gini aja sih teman-teman, nyantai aja ya. Ini kan berarti aku nguploadnya pas sahur ya. Ya udah, selamat berbuka, selamat sahur ya. Semoga kalian kuat sampai sore. Nanti sore kita bakal upload lagi. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.